Mohon izin kami pada sesi ini akan menyampaikan pelaksanaan di lapangan. Terus yang kami hormati juga, kami mengundang dari pihak kejaksaan ini Bu Kepala Badan, sebelah kanan kami Kasat Intel, beliau-beliau lah yang ikut memantau di lapangan pelaksanaan asimilasi di Lapas Waikanan. Kami Kepala Lapas Waikanan Lampung pada hari ini akan slide-nya Mbak, akan menjelaskan kondisi di Lapas Waikanan sebelum adanya tentang COVID. Hari ini kondisi Lapas Waikanan sebelum pelaksanaan asimilasi di rumah berjumlah 510. Ya, ini 510 dengan kapasitas 250 sehingga mengalami overcrowding 100% lebih. Dan dilihat gambar dalam satu kamar hunian yang dihuni hampir 15 orang dalam satu kamar, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan physical distancing. Bagaimana jika terpapar COVID di dalam lapas? Pasti akan menjadi kuburan massal, karena seperti yang disampaikan Pak peneliti tadi, bahwa bagaimana teknis pengeluaran orang untuk dirawat di luar lapas dan sebagainya itu tidak gampang, apalagi tenaga kita sangat terbatas. Sehingga keluarlah Permen Kumham tentang asimilasi di rumah dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan Pak Direktur tadi, bahwa syarat asimilasi itu ya berkelakuan baik, tidak terdaftar dalam register F, telah menjalani setengah masa pidana, napi yang 2/3 dan anak pidana setengah masa pidananya sampai tanggal 31 Desember, tidak terkait PP 99, serta pengawasan oleh Bapas, dan yang terpenting tidak dipungut biaya. Sebelum kami menjelaskan tahap-tahap asimilasi, bahwa sesuai dengan surat edaran dari Pak Sekjen dan Dirjen, Lapas Waikanan mewakili seluruh lapas rutan Indonesia sudah melaksanakan pencegahan penyebaran COVID dalam lapas. Bisa dilihat bahwa setiap lapas sudah melakukan pemasangan tempat cuci tangan di area ruang publik, dari ruang depan sampai blok hunian dan ruang layan kunjungan. Yang berikutnya kita memasang banner untuk terkait sosialisasi pencegahan dan penyediaan hand sanitizer di setiap titik, baik dari ruang tunggu sampai blok hunian. Terus kita melaksanakan sosialisasi pencegahan terhadap COVID itu sendiri, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas Negeri Baru untuk Kabupaten Waikanan, pengukuran suhu tubuh bagi petugas, WBP, dan pengunjung. Tiap seminggu sekali, tim medis kami mengukur suhu tubuh warga binaan, dan terakhir tadi pagi kami ukur tidak ada yang melampaui 37. Semua rata-rata 35. Kami juga telah melaksanakan peniadaan layanan kunjungan yang diganti dengan video call, penyemprotan cairan disinfektan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan PMI, serta kami melakukannya sendiri. Terus pemasangan bilik sterilisasi di area ruang P2U, memastikan siapapun yang masuk lapas dan rutan tidak ada yang tidak masuk ruang bilik sterilisasi, bukan bilik disinfektan, tapi bilik sterilisasi. Yang terakhir tidak ditulis bahwa kami menghentikan sementara pengiriman tahanan ke lapas dengan diganti sidang online. Ini dari pihak kejaksaan. Hari ini pun ada sidang di bawah. Next. Perlu kami sampaikan bahwa asimilasi itu dilakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama adalah sosialisasi. Ini sangat penting sekali. Kami masuk
dari kamar hunian satu ke yang lain melalui pejabat-pejabat terkait, kami melakukan sosialisasi, baru kami kumpulkan di tahap semuanya. Di atasnya, Mbak. Ya, ini. Jadi baru kami kumpulkan tahap berikutnya untuk semuanya dikumpulkan setelah pemahaman, karena mereka sudah mengetahui duluan dari media massa, dari televisi yang kita taruh di blok hunian, itu sudah mengetahui akan adanya asimilasi, sehingga setelah kita jelaskan melalui pendekatan budaya, pendekatan keamanan dan semuanya, mereka memahami, karena banyak terjadi kericuhan karena tidak tersampainya komunikasi dengan baik. Setelah tersampai dengan baik, alhamdulillah kami tidak mengalami kendala apa-apa. Setelah yang berikutnya, layarnya tidak nampak di sini, adalah pendataan WBP melalui sistem informasi pemasyarakatan. Setelah dilakukan pendataan secara online, kami cek fisik melalui buku register sehingga dipastikan tidak ada salah dalam penginputan dan pengeluaran narapidana. Tahap ketiga, kami melakukan sidang TPP, mengundang dari Balai Pemasyarakatan, serta melalui daring dengan keluarga, memberikan pemahaman kembali bahwa narapidana ini tidak dibebaskan namun dirumahkan sampai menunggu hak integrasinya. Setelah dipahami, langkah berikutnya yang keempat adalah kami memberikan pengarahan sebelum dibebaskan oleh Kalapas, Kabapas, dan Kajari. Jadi kami berkumpul bersama-sama dengan mengundang Pak Kajari dan Kasipidumnya, Kapolres dan Kasat Intelkamnya. Kami memberikan pemahaman kepada warga binaan yang telah dijemput oleh keluarganya, karena ini ada penyederhanaan syarat-syarat dalam asimilasi ini, hanya pernyataan untuk tinggal di rumah oleh narapidana yang bersangkutan. Dan kami berikutnya melakukan serah terima, pembimbingan dan pengawasan dengan Balai Pemasyarakatan. Serah terima ini dilakukan dengan pihak PK Bapas, disaksikan oleh pihak Kejaksaan dan Kepala Kepolisian Resort Waikanan. Yang terakhir juga kami melakukan publikasi media. Semua media kami undang, baik cetak maupun elektronik. Ada beberapa TV, 3 TV lokal yang live menyiarkan kami tentang pengeluaran yang dilanjutkan dengan sujud syukur oleh semua warga binaan yang memperoleh hak-haknya. Terus yang terakhir adalah pengawasan. Bagaimana sih pengawasan asimilasi? Pengawasan asimilasi yang pertama adalah kami melakukan koordinasi dengan instansi melalui WA Group. Seperti di layar bahwa Polres dengan Polres Waikanan, Kejaksaan Negeri Waikanan, dan 14 camat di Kabupaten Waikanan, kami membuat WA Group untuk ikut membantu melakukan pemantauan terhadap narapidana yang di rumah. Yang kedua itu pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas kelas 2 Kota Bumi, dengan kami membuat WA Group juga melakukan monitoring melalui video call. Bagi yang tidak bisa terpantau dengan video call, Bapas Kota Bumi mempunyai program dalam bahasa adat Lampungnya Kubuk Tiup, kami sambang kampung. Di sambang kampung ini kami memantau bahwa siapa yang memastikan napi tersebut ada di rumah. Yang terakhir, untuk Provinsi Lampung bekerja sama dengan dengan Gubernur Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Pak Nopli, dapat menggolkan program unggulan yaitu Kartu Prakerja untuk memastikan narapidana yang memperoleh asimilasi di rumah memperoleh Kartu Prakerja. Jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk pelaksanaan di Lapas Waikanan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Syarpani. Kita sudah mendengarkan paparan dari internal Kementerian Hukum dan HAM. Ada Pak Harison, Pak Junaidi, Pak Syarpani. Sekarang kita ingin mengetahui dan mendengar apa pandangan dari anggota Dewan yang di Komisi 3 sebagai mitra Kemenkumham. Apakah langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini tepat, atau ada sesuatu yang patut masih dikritisi? Segera kita dengarkan paparan dari Pak Arteria Dahlan,